Ngonten kali ini bener-bener agak repot guys. Ini saya keluarin semua kuat yang saya punya. Yang pasti ini drone FPV semua ya. Sebenarnya masih ada satu lagi sih, drone aerial tapi DJI Mini 3 Pro. Tapi saya nggak keluarin karena ini khusus kita ngebahas drone FPV aja guys. Jadi buat teman-teman yang baru masuk ke dunia FPV, pasti salah satu kesulitannya itu bingung mau pilih drone yang seperti apa. Jadi kalau teman-teman udah tertarik sama dunia FPV, udah beli remote, misalnya remote-nya kayak gini ya. Kalau saya kan pakai Radio Master Boxer. Mungkin teman-teman bisa berbeda dengan saya pilihannya, tergantung kesukaan, terus juga budget juga pasti beda. Ini kalau saya pakai Radio Master Boxer, dan teman-teman udah pakai remote-nya untuk latihan simulator, udah bisa belajar terbang di simulator. Nah, sekarang saatnya kalian memilih drone FPV pastinya, drone pertama FPV pastinya. Tapi ketika ngelihat banyak banget yang rekomendasiin kan, drone ini bagus, drone itu bagus, drone ini enak, mantap. Tapi kalian bingung untuk drone pertama beli yang mana. Oke, jadi kita ngebahas dari yang paling kecil dulu ya. Ini adalah drone pertama saya, drone custom ya. Sebenarnya kalau drone FPV pertama saya beli Avata, tapi untuk yang pertama kali saya belajar ini adalah yang ini guys, Mobula 6. Ini Mobula 6 versi ILRS ya. Dan ini dia yang standar edition, yang KV-nya kalau nggak salah berapa ya, 19.000 kalau nggak salah ya. Tapi ini untuk motor udah saya ganti guys. Saya pakai motornya Moplet 6 ya. Ini lebih bagus, dia Unibel, lebih tahan banting. Kalau nabrak itu nggak suka copot. Karena kalau yang motor bawahnya itu dia suka lepas-lepas kalau nabrak guys, suka geser, terus kita mesti cetekin lagi gitu, repot guys. Ini adalah drone yang sangat berjasa buat saya, karena saya latihan nerbangin mode akro langsung pakai drone ini guys. Jadi setelah bosan simulatoran, saya latihan pakai Mobula 6 ini. Drone ini lumayan tahan banting, walaupun ya untuk yang aslinya casing yang aslinya udah saya ganti karena udah patah, udah ratusan kali nabrak kali ya. Tapi ini masih bisa terbang dan masih bisa saya pakai buat iseng-iseng di dalam rumah. Ini cocok banget kalau kalian mau latihan di dalam rumah indoor guys, karena ini mungil dan kalau misalnya nabrak juga nggak kenapa-kenapa, aman pokoknya ya. Terus drone selanjutnya itu saya punya Mobula 7. Menurut saya Mobula 7 itu yang versi ILRS ya, itu adalah kalau kalian budgetnya itu terbatas, itu drone terbaik banget guys. Kenapa saya bilang terbaik? Karena dia pakai FC-nya itu sama dengan FC-nya Mobula 8. Jadi kalau kalian bisa beli Mobula 7 ILRS, itu kalian bisa turunin ke Mobula 6, atau kalian juga bisa upgrade ke Mobula 8 kayak punya saya ini. Atau juga kalian bisa ganti ke Toothpick. Jadi itu paling fleksibel menurut saya ya, Mobula 7 ILRS. Kalau nggak salah FC-nya itu dia X12 AIO. Itu dia support 1-2S baterainya. Dan ini kebenaran saya udah convert ke Mobula 8 karena sebelumnya saya ganti Toothpick. Tapi karena saya salah setting, jadi ternyata bidirectionalnya itu mati. Jadi dia sempat kena roll karena desing, kayaknya dia motornya desing. Terus jatuh, framenya patah. Nah, karena saya udah beli frame yang 3 mm, tapi ternyata untuk motornya nggak support guys. Ini dia mountingnya 3 ya bautnya. Sedangkan untuk yang 3 mm itu, yang 2,5 inch punyanya Raja Wali Tinker itu dia motornya 4 ini bautnya ya. Jadi nggak bisa masuk ya udah. Sementara saya ganti ke Mobula 8 analog. Ini juga udah enak sih untuk dipakai latihan. Jadi kalian kalau misalnya di convert ke Mobula 8 ini, kalian bisa gendong action cam. Nah, ini udah saya pasangin kanopi custom yang bisa gendong Instago 2 atau juga Runcam Tam Pro versi 2. Ini bisa nih. Tuh ya, buat kalian yang lagi cari kanopi, kalian cek aja deskripsi video. Saya bakal taruh link pembeliannya. Kalian bisa langsung order pakai link yang saya kasih guys. Oke, ini adalah menurut saya drone yang paling cocok kalau budget kalian terbatas. Pastinya kalian juga harus beli Google soalnya ya. Kalau ini Google yang saya pakai Skyzone Sky 04X. Ini sebenarnya untuk analog agak overkill sih ya. Agak kemahalan karena ini emang dia yang versi premium. Tapi kalau teman-teman yang budgetnya terbatas, kalian nggak usah beli yang bagus-bagus, juga ada sih. Pakai Ishin itu kalau nggak salah harganya 1,5 juta udah lumayan. Dan kalau misalnya ada budget lebih, kalian bisa beli Skyzone
Skyzone yang Cobra versi 2 itu lumayan guys. Itu dia medium tapi kalian udah bisa pakai walk snail. Jadi kalau misal kalian ada budget, kalian mau masuk ke digital, kalian bisa beli VRX nya walk snail, itu udah bisa dipakai di Skyzone Cobra versi 2 guys. Ini agak premium tapi kalian sesuaiin aja sama budgetnya. Nah, mungkin nanti saya bakal taruh juga rekomendasi Google buat pemula analog yang ramah di kantong ya. Oke, selanjutnya kita bakal ngebahas ini 3 drone terakhir. Ini adalah Pavo 20. Dan sejauh ini menurut saya untuk ukuran 2 inch drone ini paling asik guys. Karena apa? Dia udah 3S. Jadi dia terbangnya lumayan lama, bisa 5 menit. Kameranya juga udah O3, terus juga jello free karena untuk mountingnya dia udah pakai karet damper di sini ya. Jadi sejauh ini sih saya nggak ngerasain ada jello guys untuk Pavo 20 ini. Ketika video ini saya bikin itu udah ada ya Darkstar 20 dan teman-teman ada yang nanya gimana Darkstar 20 dibandingkan sama Pavo 20. Kalau saya pribadi, kalau saya suruh beli pakai uang dari kantong saya sendiri, saya masih tetap beli Pavo 20. Yang pertama harganya dia murah. Untuk minus O3 itu dia kalau nggak salah di kisaran 1,6 juta ya. Itu hitungannya murah guys untuk motor yang bagus. FC nya juga oke. Dia bisa pasang GPS juga, 3S juga, dan ya terbangnya asik. Mantep lah pokoknya. Untuk VTX nya kalian bisa sesuaiin sama budget kalian. Kalian bisa pakai walk snail atau juga yang Vista kalau misalnya budgetnya kurang. Cuman kalau menurut saya, saran saya, kalau kalian udah masuk ke digital, mendingan kalian langsung ke O3. Kenapa? Karena kalau drone 2 inch ini, kalau cuman Vista, kalian mesti pasang lagi kamera untuk ngambil footage-nya. Sedangkan kalau misalnya udah pakai Vista, beratnya itu juga ya nggak selisih jauh sih sama ini. Kalau kalian pakai Runcam atau juga Instago, nanti beratnya ujung-ujungnya lebih berat daripada DJI O3 guys. Jadi kalau misalnya budget kalian kurang, mendingan kalian pilih yang ini versi analog aja dulu. Bisa tetap ngerekam videonya bagus dengan cara gendong di sini ya. Gitu. Oke, selanjutnya si Nebot 30. Ini adalah drone yang sebenarnya lumayan asik diterbangin buat ngambil-ngambil footage. Terakhir kemarin saya nerbangin di Bendungan ya, di Bendungan Sempor di Gombong, itu enak banget. Tapi kemungkinan ini bakal saya jual. Jadi saya udah taruh di Tokopedia saya bakal jual. Ini sebenarnya versi analog, tapi sampai sekarang ini saya masih masangin Vista di sini. Tapi saya jualnya yang versi analog ya. Nanti kalau misalnya teman-teman ada yang beli, saya bakal convert lagi ke analog, sekalian saya bersihin supaya enak ya teman-teman ya. Dan ini emang drone-nya lumayan asik, bisa gendong action cam sampai GoPro bisa. Tapi saran saya sih GoPro yang naked ya, atau ya Instago udah cukup. Dan emang dia ada yang versi O3, cuman saya nggak rekomendasiin guys. Kenapa? Karena kalau kalian pilih yang versi O3, untuk akses ke air unit O3 nya itu agak susah guys. Karena drone ini muncul, frame-nya ini muncul sebelum O3 nya itu launching kalau setahu saya ya. Jadi adaptasinya itu cuman di bagian kamera sini. Sedangkan untuk di bagian sini itu tetap susah guys. Kalau kalian mau ngambil footage-nya itu ribet. Makanya saya waktu beli Cinebo 30 ini saya beli yang analog. Karena saya mau gendongin pakai Instago 2 dan itu udah cukup banget. Buat saya udah cukup banget. Dan kalau kalian minat ini buat bayarin kuat saya, kalian lihat aja di link Tokopedia saya ya. Siapa tahu belum laku. Kalau misalnya udah nggak ada ya berarti udah laku guys. Ini udah saya upgrade juga ya. Tuh untuk mounting GPS-nya, terus saya kasih pigtailnya ini enak banget karena kalau standarnya itu dia masih pakai kabel yang letoy gitu guys. Kalau ini kan tegak gini guys. Nah, ini kan gagah ya. Tegak berdiri gini guys. Kalau aslinya tuh lemes gitu guys. Wah, jelek banget dan jadi sinyal VTX-nya itu gampang keganggu ya. Oke, nih saya taruh. Ini cocok buat teman-teman kalau misalnya udah lumayan mahir buat nerbangin drone FPV. Tapi kalau pemula, mendingan yang kecil-kecil aja guys, kayak gini. Dan saran saya sih, kalau emang kalian drone pertama, jangan beli yang digital guys. Mau dibilang kualitasnya bagus, jangan beli yang digital. Karena apa? Kalau kalian nabrak, crash, aduh ini sayang banget guys, air unitnya mahal. Ini mahal, mendingan kalian nge-crash pakai yang murah-murah dulu guys. Jadi kalau misalnya check out beli kameranya ini paling cuma 200.000,
gitu kan. Kalau misalnya nabrak dan masih bisa lanjut. Kalau kalian langsung beli yang ini, crash, wah selesai guys. Ya kecuali kalian sultan sih, tinggal beli lagi ya. Tapi kalau kalian masih mikir besok belinya ngeluarin duit lagi, masih mikir ngeluarin duit, mendingan kalian belajar yang versi analog dulu gitu. Oke, drone terakhir ini adalah yang versi freestyle. Ini adalah Diaton F35. Ini versi 3,5 inch dan 6S ya. Jadi dia ada dua sebenarnya, yang versi 4S ada. Tapi saya langsung coba yang 6S karena dulu terus terang saya nggak tahu waktu beli quad ini. Saya asal aja, oh pokoknya digital bagus, oke, digital. Saya mau yang freestyle supaya bisa ugal-ugalan, oke. Padahal dulu nggak ada pengalaman guys. Akhirnya baru-baru ini aja saya nerbangin quad ini. Jadi untuk quad freestyle ini mungkin kalian butuh sekitar 2-3 bulan buat lancar nerbangin drone FPV, baru bisa masuk ke freestyle gini. Karena resiko ya, dia nggak pakai prop guard dan tenaganya juga gede banget, 6S. Dan ini udah cukup sih menurut saya untuk drone freestyle 3,5 ini, menurut saya udah cukup buat saya ya, karena saya tinggal di, ya masuknya tengah kota, susah nyari space yang luas buat main drone gede. Jadi kalau beli 5 inch itu mesti jalan jauh guys, jadi mesti jalan jauh supaya aman ya, karena drone 5 inch itu udah beda kelas sih. Tenaganya gede, berat juga, kalau kenapa-kenapa nge-crash itu juga resiko. Jadi kita harus punya tempat yang bermain yang luas. Sedangkan kalau 3,5 inch ini sebenarnya nerbangin di dekat rumah saya sini juga bisa. Cuman saya jarang buat nerbangin drone ini. Saya biasanya pergi ke lapangan yang biasa saya bikin konten. Lapangannya nggak terlalu gede tapi cukup buat nerbangin drone freestyle kayak gini. Tapi kalau misalnya kalian tinggal di daerah yang banyak kebunnya, misalnya di kebun kelapa atau kebun kelapa sawit atau di sawah, kalian nggak apa-apa sebenarnya ke 5 inch, 6 inch, 7 inch, 8 inch, sampai 10 inch juga nggak apa-apa. Selama kalian punya tempat yang luas dan bisa safe ya nerbangin ya. Karena drone FPV ini selalu ada risiko untuk nge-crash. Jadi teman-teman selalu hati-hati ya kalau nerbangin drone. Saya juga hati-hati. Dan kemarin juga udah hati-hati, sempat nge-crash juga di sebelah sana. Tapi kemarin itu kan dia toothpick. Beratnya itu nggak sampai 100 gram. Makanya saya berani nerbangin di dekat-dekat sini. Jadi gitu ya teman-teman, harus tetap stay safe buat nerbangin drone supaya nggak kenapa-kenapa guys. Jangan sampai nanti karena kejadian nanti malah keluar regulasi baru yang mempersulit komunitas drone FPV. Jangan sampai gitu guys, karena ya kalian tahu sendirilah kalau di tempat kita di negara kita tercinta ini, biasanya kalau ada satu kejadian itu bakal men-trigger aturan-aturan yang kadang-kadang malah nggak masuk akal jadinya ya. Malah jadi curhat ya. Jadi itu ya teman-teman, sekilas sharing dari saya. Kira-kira kalian punya pandangan kalau mau beli drone pertama. Kalau saran saya, budget terbatas, nggak terbatas budgetnya juga. Saran saya mulai dari analog aja. Jadi kalau kalian beli drone analog gini, nggak perlu takut uang kalian nggak balik guys. Ya kalau misalnya kalian beli ya, selama kuatnya itu masih bisa terbang, kalian bisa jual lagi. Nanti akan ada lagi orang yang pengen belajar lagi, nah kalian bisa jual. Begitu juga Google-nya, kalau kalian beli Google analog gitu udah nggak kepake, kalian bisa jual lagi guys. Jadi nggak perlu takut sebenarnya, aduh nanti beli analog udah buang-buang duit, ternyata upgrade digital juga. Ya sebenarnya kalian tinggal jual aja. Ya pastinya ada ya pengurangan harga ya. Kalau misalnya kalian beli pasti ada pengurangan harga, tapi ya nggak apa-apa. Setidaknya meminimalisir budget yang kalian keluarkan untuk belajar drone FPV guys. Jadi kayak gitu. Mulailah dari quad yang kecil. Saran saya ya mau bula 6 atau mau bula 7. Nanti mau bula 7 ini kalian bisa convert ke bawah atau juga ke atas. Itu lebih fleksibel. Harganya juga nggak terlalu mahal. Dan ya kalau dibilang drone terbaik itu, memang saya nggak bisa bilang itu terbaik. Tapi menurut saya seri Happy Model ini saya bilang asik. Kenapa? Karena spare partnya itu rata-rata tersedia di marketplace guys. Kalau kalian beli drone kayak King Kong atau apa gitu yang versinya itu spare partnya susah, nanti kalian susah sendiri guys. Kalau misalnya nge-crash, kalian mau cari motornya nggak ada. Iya kan? Kalau kalian misalnya pakai Happy Model, motornya mati, kalian tinggal beli, itu gampang banget guys, spare partnya gampang. Kenapa saya selalu merekomendasikan drone-drone yang ada tersedia di marketplace. Apalagi sekarang udah susah ya kita kalau mau beli barang di AliExpress atau juga di Banggood, itu bakal nyangkut lagi di bea cukai.
barangnya nggak bisa masuk guys. Jadi ya usahakan kalian pilih drone yang tersedia di marketplace lokal, supaya kalau misalnya kenapa-kenapa kalian nyari spare partnya gampang. Itu sih saran dari saya. Selalu lihat, misalnya kalian beli drone Mobula 7 atau Mobula 8, kalian cek dulu ini semua spare partnya di drone itu ada nggak. Itu dulu yang paling penting. Kalau ada, kalian bisa beli. Kalau misalnya kalian beli drone spare partnya aja nggak ada yang jual, itu nanti mempersulit. Contohnya adalah ini guys. Jadi ketika saya beli drone ini, motornya kebakar satu. Nah, karena spare partnya itu nggak ada yang jual, akhirnya saya beli 4 motor guys. Saya ganti semua gitu kan. Akhirnya yang tadinya harusnya keluar 1 motor, harus beli 4 lagi, 5 sekarang malah 5 saya ya. Saya sediain 1 motor buat cadangan kalau misalnya kenapa-kenapa. Jadi kayak gitu ya teman-teman. Oke, mungkin sampai di sini aja video kali ini. Mungkin saya nggak terbang karena kalian lihat sendiri anginnya lumayan kencang dan ini udah lumayan sore sih. Tadi saya mau bikin konten terbang tapi seharian ini hujan. Jadi ya udah, mungkin next video aja kita terbang. Dan stay safe teman-teman yang main drone FPV, selalu aman mainnya. Dan thank you banget buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai akhir. Kita bakal ketemu lagi di video selanjutnya bareng Bang Cupu FPV pastinya. Jangan lupa like, share, subscribe buat yang belum. Bye.